DP3 AMD Kota Ambon gelar penyusunan perencanaan bagi desa negeri. Dalam upaya menciptakan pengelolaan keuangan desa negeri kelurahan secara baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa menggelar penyuluhan perencanaan pembangunan bagi aparatur desa atau negeri di Kota Ambon pada Senin 31 Juli 2023. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodwin Watimena, saat menyampaikan sambutannya mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mensinkronisasi 5 kebijakan prioritas pembangunan di tahun 2023 sampai 2024. Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan, di mana, kata Watimena, salah satu kebijakan prioritas adalah konsolidasi pemerintah desa negeri kelurahan dalam upaya untuk melaksanakan sinkronisasi dan optimalisasi pemanfaatan berbagai hal terkait dengan kewenangan desa negeri kelurahan teristimewa dalam upaya menciptakan pengelolaan keuangan desa negeri kelurahan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, kehadiran berbagai pihak terkait dalam kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk mensinergikan seluruh perencanaan pembangunan desa negeri sekota Ambon agar nantinya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tahapan prosedur mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan harapan tersebut, pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa DP3 AMD Kota Ambon berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia mengingat banyak persoalan yang muncul terkait dengan pengelolaan keuangan dana desa. Salah satu faktor adalah kapasitas SDM yang dimiliki oleh aparatur penyelenggara. Dirinya berharap kegiatan fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan desa membantu mengatasi persoalan-persoalan yang selama ini muncul dalam penyusunan anggaran yang akan dirancangkan desa negeri kelurahan sekota Ambon sehingga lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Yang paling penting adalah pasca ditetapkannya APBD, anggaran pendapatan dan belanja desa atau negeri itu, dalam tataran implementasi itu yang kita sementara berupaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur. Supaya apa? Minimal mereka bisa melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya tadi bilang bahwa salah satu keterbatasan kita adalah soal kapasitas aparatur pengelola. Karena itu kegiatan fasilitasi hari ini menghadirkan narasumber tentang bagaimana mengelola keuangan desa yang baik sesuai aturan yang berlaku, tetapi juga soal pajak, pemotongan pajak. Karena memang jangankan di desa negeri, di pemerintah kota, pemerintah manapun kita kadang-kadang keliru dalam pemotongan pajak. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Nah, kita harus tahu aturan yang jelas supaya tepat sesuai dengan aturan itu. Lebih lanjut dikatakan Bodwin, diharapkan dalam perencanaan pembangunan desa di tahun depan harus disinkronisasikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, provinsi, hingga kota, diantaranya mengenai persoalan penurunan stunting, inflasi, kemiskinan, termasuk menjamin pekerja rentan di setiap desa negeri, soal BPJS tenaga kerja, dan lainnya.